Saudara, kita lanjutkan kembali sesi dialog kita di Kompas Sulsel kali ini. Saudara, kita masih berbincang soal tantangan di tahun politik 2018 ini. Pak Aswar, 4 tokoh yang akan bertarung, disebut-sebut akan bertarung karena perubahan terus saja terjadi. Anda melihat kekuatan terbesar ada di mana saat ini? Ya, kalau bicara siapa pemilik atau yang berada pada posisi dengan kekuatan besar itu masih relatif ya. Karena bicara tentang kekuatan itu sangat didukung oleh 2 faktor minimal. Siapa pasangannya dan partai-partai apa saja yang mendukungnya. Nah, tentang siapa pasangan dan siapa partai-partai pendukungnya ini kan masih belum stabil ya. Belum tetap, masih memungkinkan terjadi pergeseran. Partai bergeser, calon juga berubah. Ya, itu kan yang kemungkinan terjadi. Nah, yang hampir pasti untuk bisa diperkirakan maju jika lolos dalam verifikasi untuk KTP di KPU bersama dengan Bawaslu itu adalah Punggawa, karena relatif tidak diganggu oleh partai. Nah, yang bisa terjadi adalah partai yang sudah mendukungnya itu beralih ke pasangan lain karena merasa tidak diposisikan sebagai pengusung tapi hanya sebagai pendukung yang tidak punya signifikansi kontribusi secara politik bargaining ketika menang nanti. Nah, itu misalnya Demokrat yang tadinya sudah mendukung Punggawa meskipun akhirnya menempuh jalur independen itu diisukan juga bakal sedang memikirkan untuk bermigrasi ke calon lain. Nah, pertanyaannya ke calon mana kemungkinan akan bermigrasi? Apakah ke NHC dalam rangka menambah dukungan ya sebagai pengusung, atau nanti ke Agus dengan siapa pasangannya? Tentu Demokrat akan berpikir juga untuk mengusulkan siapa siapa yang akan dititip, ataukah Nurdin Abdullah yang kemungkinan ditinggalkan oleh Gerindra dan kemudian Demokrat masuk kembali situ sehingga tetap bisa hidup, tidak mati di tengah jalan untuk ikut berkompetisi. Dan demikian kalau itu terjadi berarti bisa saja kemudian 4 pasang. Atau pada akhirnya 3 pasang, atau kemudian hanya 2 pasang atau head to head. Ya, simulasi-simulasi itu masih memungkinkan terjadi. Kenapa? Karena partai-partai ini belum ada jaminan bertahan di posisi dukungan pasangan calonnya. Ya, masih kemungkinan berubah. Bahkan terakhir misalnya NHASIS itu masih diisukan berkemungkinan untuk tidak ikut bertarung kalau misalnya Golkar menarik dukungan seperti apa yang terjadi di Jawa Barat atas wali kota Ridwan Kamil ya. Nah, itu juga menjadi isu-isu hot politik meskipun itu kemudian dikanter dengan beberapa dinamis sekali sebenarnya Pilgub ini ya. Sangat dinamis. Tapi kalau kita beralih dari Pilgub ke Pilwalkot nanti, ini Pilwalkot Makassar juga tidak kalah seru sebenarnya pertarungan dari para elit-elit politik dan juga para calon, para politisinya sendiri. Anda melihat gambaran nanti di Pilwalkot akan seperti apa? Ya, imbasnya kan pergeseran atau pemigrasi dukungan partai politik dan terjadinya akumulasi partai-partai politik untuk kepentingan-kepentingan yang disamakan itu juga akan terjadi di Kota Makassar. Yang tadinya petahana Dani Fumanto itu banyak mendapat dukungan statement politik, dukungan dari partai-partai, tiba-tiba menjadi senyap dan akhirnya memilih untuk jalur independen dan tidak menjadikan partai sebagai kendaraan, dan kemudian berhadapan dengan misalnya API Cicu yang mendapat dukungan Golkar yang kemudian semakin ke depan mendapat penguatan-penguatan dari partai sehingga memberikan gambaran kemungkinan akan head to head. Tetapi sekali lagi bisa juga kemudian Makassar itu menjadi 3 pasangan calon, yaitu Dani Fumanto sendiri sebagai aktor wali kota, dan kemudian Samsur Rizal juga sebagai aktor calon wali kota dalam posisi saat ini sebagai wakil wali kota, dan API dengan pasangannya juga. Jadi kemungkinan gambarannya 3 ya kemungkinan, dan salah sedikit bisa 2 pasang ya. Atau juga ada spekulasi salah sedikit bisa melawan kotak kosong kalau misalnya Dani Fumanto dalam proses verifikasi akhirnya gugur ya. Bisa jadi, atau kemudian dicarikan lawan yang pada akhirnya siapa pemenang di antara itu akan berbeda dengan kepentingan kelompok afiliasi politik Dani Fumanto sebagai petahana. Gitu. Jadi pertarungan Pilgub maupun di pertarungan Pilwalkot ini sebenarnya sama kerasnya juga nanti pada bulan Juni. Ini yang menariknya, mengapa tiba-tiba di Pilgub Punggawa itu milih jalur independen dan juga demikian di
Makassar dan informasi memiliki jalur independen, padahal memungkinkan dan sudah di atas kertas dukungan partai itu cukup karena tidak ada jaminan. Misalnya begini, ketika dia tidak ikut mendaftar independen itu kan tidak bisa balik lagi mendaftar independen dan ketika lewat masa pendaftaran jalur independen dan tiba-tiba misalnya partai yang sudah menunggu itu menarik diri, itu artinya dia terbunuh di dalam proses perjuangan, tidak bisa lagi hidup dia karena dukungan partai tidak cukup dan mau kembali ke independen tidak bisa, sehingga mereka secara strategis pikir lebih baik kita korbankan partai dan memilih jalur independen dan menempuh risiko-risiko yang masih bisa di manage, dibanding kalau dukungan partai kan mereka kan dalam posisi sebagai objek bukan sebagai subjek. Kalau mereka memilih independen, mereka bisa sebagai subjek mengendalikan dukungan partai dan memberikan penjelasan sehingga relatif bisa aman untuk lolos terdaftar. Kalau memilih partai itu mereka sebagai objek. Nah, kalau tidak memilih independen dan pendaftaran independen sudah tertutup, tiba-tiba ada salah satu partai misalnya menarik diri sehingga tidak cukup dukungan, maka pasangan calon itu gugur, tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Nah, ini menarik. Jadi sebenarnya ini pilihan cukup cerdik yang dilakukan oleh cerdik antisipatif, cerdik antisipatif oleh dua orang ini. Tapi karena adanya kekhawatiran politik atas tidak adanya jaminan, jaminan posisi politik mereka. Tapi kalau misalnya dalam konteks yang sekarang ini kita kan tidak hanya berbicara soal dukungan partai untuk bisa memuluskan jalan menuju ke pertarungan nanti di pemilihan kepala daerah, tetapi juga ada tugas dari masing-masing politisi ini untuk bisa menarik simpati masyarakat. Tantangan terberat yang Anda lihat untuk bisa mendapatkan dukungan dari grassroots ini sendiri seperti apa tahun ini? Ini menarik. Misalnya ya di tengah masuk keluarnya datang perginya partai-partai terhadap pasangan calon. Kalau ini di-manage dengan baik dan pasangan calon itu misalnya pada akhirnya juga lolos meskipun dalam posisi ditinggalkan oleh dukungan partai, kalau dia bisa mengelola baik itu bisa mengundang simpati sebagai orang yang dizalimi. Pada saat misalnya masyarakat itu distrust ataupun sudah nek terhadap perilaku politik partai, itu simpatinya bisa mengalir ke pasangan calon itu. Seperti misalnya orang yang menempuh jalur independen karena merasa tidak bisa bersekutu dengan dukungan partai yang tidak bisa dipegang kata-katanya, itu bisa menarik simpati kalau itu dikelola secara masif dalam proses komunikasi politik ke publik. Itu bisa. Tetapi sekali lagi partai ini kan bukan orang bodoh di sana, mereka juga orang pintar, mereka juga bisa mengungkapkan alasan-alasan mengapa meninggalkan pasangan calon itu. Jadi nanti akan terjadi pertarungan opini yang berisi alasan-alasan pembenaran atas posisi mereka ketika akan memasuki tahapan untuk kampanye. Itu nanti. Nah, persoalannya kemudian apakah pembenaran dan kemudian saling serang statement atas pembenaran posisi masing-masing pasangan calon yang lolos nanti itu tidak berimplikasi pada konflik. Nah, ini menjadi perhatian khusus saya pikir. Mengapa persoalan konflik ini penting dalam tahun politik 2018? Karena ini kan secara bersamaan. Logikanya begini, kalau pelaksanaan pilkada itu secara bersamaan berarti aparat keamanan misalnya khususnya kepolisian itu habis terbagi, ya kan? Nah, tidak sama misalnya kalau hanya terjadi di Takalar kemarin, ada konflik seluruh personel kepolisian pengamanan bisa dikerahkan ke sana. Kalau ini tidak, karena masing-masing harus dikawal oleh pengamanan. Nah, artinya apa? Pendekatan preemptif dan preventif itu menjadi penting, khususnya misalnya disadari oleh informasi media ataupun statement-statement daripada tokoh masyarakat untuk bisa lebih menyejukkan keadaan sehingga tidak memancing situasi menjadi panas dan terjadi gesekan dan kemudian berujung konflik. Itu jangan sampai terjadi. Tapi kalau misalnya melihat pertarungan yang terjadi saat ini dalam kita belum sebenarnya masuk dalam tahapannya belum, tetapi situasi sudah panas di elit, proses sudah panas dan sebagainya. Seberapa besar potensi konflik akan terjadi kalau Anda lihat? Ya, namanya event politik yang ada kontestasi yang tajam, pasti akan ada potensi konflik. Nah, persoalannya adalah bagaimana memanage, mengelola potensi konflik itu yang tadinya laten tidak menjadi manifest. Nah, di situ sangat ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama adalah persoalan netralitas penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, dan kemudian sikap-sikap antisipatif secara adil dan juga netral dalam menangani setiap persoalan-persoalan jika terjadi gesekan-gesekan dari aparat penegak hukum itu. Nah, kemudian juga pemerintah sebagai pemegang kedaulatan pada proses event pilkada itu bagaimana secara bijak mengelola potensi-potensi kekuasaan itu supaya betul-betul
tidak memicu konflik, dan kemudian masyarakatnya, masyarakat bagaimana kemudian teredukasi dengan baik supaya tidak emosional terpancing dan kemudian konflik yang akhirnya merugikan masyarakat itu sendiri. Nah, bagaimana mengelola suasana psikologis politik daripada masyarakat secara masif itu sangat ditentukan oleh berita-berita media yang sejuk, yang dipenuhi dengan fakta, objektif dan proporsional. Jangan sampai kemudian media massa menjadi alat provokasi kepentingan tim sukses misalnya. Nah, itu jangan sampai. Nah, itu makanya media harus benar-benar memposisikan diri secara netral, profesional dan proporsional dalam proses pemberitaan politik. Apa yang kita bicarakan kali ini merupakan sebuah bentuk edukasi sekaligus warning bahwa tahun politik itu tidak harus kita jalani, tetapi bagaimana berefek positif terhadap kehidupan berdemokrasi kita, tidak kemudian menjadi bumerang di dalam berdemokrasi karena pada akhirnya terjadi konflik karena ambisi kekuasaan tidak dalam bentuk bagaimana meramaikan hak-hak dalam berdemokrasi. Itu yang menjadi penting. Ketika konflik terjadi, yang menjadi korban tentu saja kembali pasti ke masyarakat. Masyarakat pada akhirnya. Padahal ini adalah pestanya masyarakat. Pesta. Baik, Pak Aswar, terima kasih hari ini sudah berbincang dengan kami. Kita akan lihat saja siapa yang gugur dan ataukah mungkin keempat dari ataupun semua nama-nama yang sudah sempat muncul ini betul-betul akan terus melaju sampai di bulan Juni ketika event politik ini sudah betul-betul terjadi nanti. Kita akan lihat, dan terima kasih hari ini sudah berbincang bersama dengan kami Pak Aswar Hasan, pengamat politik dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dan saudara, tentu saja nanti akan kita lihat seperti apa pertarungan politik yang akan terjadi di tahun 2018 ini. Dan yang paling penting adalah tentu saja kita kawal sama-sama, seluruh masyarakat Indonesia, masyarakat Sulawesi Selatan tentu saja menjadi pengawal dari pesta demokrasi ini. Kita akan kembali usai jeda berikut ini dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah di Kompas Sulsel.